Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video kali ini saya akan mencoba ada kedatangan kliennya. Klien di mana klien ini meminta untuk melakukan pembacaan sensor DHT22 dengan menggunakan Raspberry. Namun karena di sini si klien hanya memberikan perangkat Raspberry, tidak ada untuk HDMI ataupun dock power supply-nya, adapter. Di sini saya pakai adapter apa ini, quick charge 2 ampere. Kalau bisa untuk yang Raspberry ini Raspberry 3 ya. Raspberry 3 ini minimal 3 ampere ke atas supaya nanti ampere atau tegangannya itu tidak apa istilahnya drop. Nanti kalau drop itu ada tandanya, nanti akan saya tunjukkan ya. Nah di sini untuk bisa mengakses Raspberry-nya ini saya perlu membutuhkan sambungan menggunakan kabelan ya, kabelan. Jadi nanti untuk Raspberry-nya ini saya gunakan atau saya sambungkan secara headless atau tanpa adanya saya sambungkan mouse atau keyboard. Saya remote menggunakan kabel wireless, bukan kabel wireless ya, kabelan. Jadi nanti saya koneksinya untuk menghubungkan antara laptop saya dengan Raspberry ini menggunakan kabelan. Tentunya untuk laptop saya juga karena tidak ada port untuk LAN-nya, ini saya tambahkan juga untuk port LAN secara eksternal. Ini USB 3C to USB eksternal sama ada port LAN-nya. Nah, nanti saya sambungkan ke sini ya. Nah, jadi untuk video kali ini saya coba untuk menyambungkan terlebih dahulu ya sebelum saya mengakses Raspberry ini ke ini ya, ke pembacaan DHT. Jadi nanti video ini akan saya buat 2 part. Jadi kalau teman-teman mau melihat prosesnya, ini saya langsung saja ya prosesnya. Silakan pantengin video ini. Oke, ini saya coba untuk pasangkan adaptor ke colokan ya, colokan terminal. Di sini sudah menyala ya, kelihatan ya, merah sama hijau. Di sini itu dia sedang booting. Nah di sini saya belum pernah mengakses Raspberry ini ya, karena ini Raspberry dari klien, permintaan klien bisa untuk mengakses sensor DHT22 ini ya, DHT22 nya. Nah saya coba menghubungkan menggunakan kabelan ya, kabelan. Nah di kabelan ini saya coba sambungkan dulu ke LAN extender dari laptop saya di sini. Kemudian saya sambungkan ke ini LAN-nya dari Raspberry ya. Nah nanti yang saya gunakan ada beberapa tools untuk mengakses Raspberry-nya. Yang saya gunakan ada 2 tools, yaitu tools untuk scanning IP yang ada di Raspberry-nya. Kemudian untuk tools yang saya gunakan adalah VNC, karena untuk yang Raspberry Pi dari Pi 2, 3 sampai 4 itu sudah terinstall atau sudah terkoneksi dengan VNC server atau sudah terinstall VNC server di Raspberry-nya ini. Raspberry-nya ini sudah terinstall VNC. Jadi kita tinggal cukup install VNC yang ada di laptop. Di laptop kita nanti kita install VNC Viewer. Dan nanti kita download dan kita install, kemudian kita jalankan. Nah, sebelum kita mengkoneksikan Raspberry-nya, kita juga perlu melihat IP dari kabelan ini atau dari Raspberry-nya ini, sehingga nanti bisa kita akses Raspberry-nya menggunakan kabel LAN. Nah, di sini terlihat ya, ini muncul ada kedip-kedip lampu.
Ini artinya Raspberry sudah terkoneksi dengan kabel LAN ke arah komputer saya atau laptop saya. Saya cek di control panel. Kemudian ini ada network and internet. Ini saya untuk laptop pakai Windows 11 ya. Nanti kalau teman-teman pakai Windows 11 atau Windows 10 itu sama aja. Yang penting untuk konfigurasinya kita lihat di sini kan ada WiFi dan ini ada Ethernet. Nah, ini LAN-nya. Di sini sudah muncul unidentified network. Nah, sebelum ini kita munculkan, ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan, yaitu kita masuk ke change adapter setting. Nah, di sini di WiFi-nya kita klik properties, kemudian ada tab sharing. Nah, ini kalian harus centang. Jadi sebelum kalian mencoba melakukan koneksi ke Raspberry-nya, ini wajib dicentang ya, allow other network user to connect through this computer. Artinya nanti diberikan persetujuan bahwa WiFi yang kita gunakan nanti itu bisa terkoneksi dengan kabelan yang ada di perangkat ini ya, di perangkat Raspberry-nya. Nah, kita close saja. Di sini artinya sudah muncul ya. Ini kita coba cabut dulu kabelannya. Nah, nanti hilang ya ini di networknya. Nah, kita coba sambungkan kembali. Nah, nanti akan muncul. Nah, ini tandanya juga berkedip. Ini di laptop saya juga sudah muncul. Nah, sebelum kita mengkoneksikan, kita cek dulu di CMD-nya ini nanti kita cek IP config ya, IP configuration. Ini untuk IP dari WiFi saya. Kemudian nah di sini muncul IP address untuk kabelan atau sambungan dari Raspberry ke laptop saya. Ini ada IP addressnya 192.137.1. Oke, kemudian kita membutuhkan dua tools ya. Untuk toolsnya adalah IP Angry. Jadi kita ke browser dulu, ketikkan saja download IP Angry Scanner. Nah, download Angry IP Scanner itu modelnya seperti ini. Ini ada tombol kilat warna hijau. Kita klik saja langsung ke websitenya. Nah, di sini ada pilihan download untuk Windows, Mac atau Linux. Di sini kan saya pakai Windows 11, jadi saya pakai Windows. Kemudian kita klik di Windows Installer. Ini close saja. Ada download. Oh, ini sudah download ya. Ini sudah proses download IP scan untuk versi 3.9.1 setup. Kita tunggu ya ini. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Saya klik open file. Nanti biasanya langsung klik install. Nah, seperti ini. Kemudian kita install dulu. Nah, di sini ada centang checklist run. Klik finish. Kita checklist. Nah, di sini ini adalah untuk getting starter. Untuk kita close aja lah. Nah, kemudian kita ada di ini saya dulu. Nah, kita fokus ke sini dulu ya. Di sini ada dashboard dari IP scanner. Ada pilihan nih IP rank. IP ranknya ini nanti sesuaikan dengan untuk next mask-nya. Tadi kan hostname Electro Project. Kita cek dulu untuk yang kita gunakan adalah IP-nya si network ya, bukan WiFi. Ini kan IP rank untuk WiFi ya. IP rank untuk WiFi. Berarti kita masukkan ke klik IP ini. Nah, kita pilih untuk network yang kita gunakan pada kabel LAN atau network untuk Ethernetnya. Di sini saya pakai ASIC USB gigabit. Nah, di sini langsung muncul IP-nya, langsung berubah ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita langsung start saja. Nah, nanti kita tunggu.
biasanya nanti akan muncul IP dari Raspberry-nya. Kita cek IP Raspberry-nya itu ada di IP nomor berapa. Di sini belum muncul, kita tunggu saja. Oke, ternyata untuk ini Raspberry-nya sepertinya belum terkoneksi, karena ini tidak muncul untuk koneksi Raspberry-nya. Koneksi Raspberry-nya tidak muncul. Kita coba untuk view-nya itu mana ya? Untuk view-nya untuk display kita klik untuk alih, klik fast responding saja. Kita scan dulu lagi. Jadi nanti ini akan menampilkan apa IP yang terkoneksi saja. Oke, masih belum muncul ya. Berarti ini ada yang perlu dikonfigurasi terlebih dahulu pada Raspberry Pi yang ketiga ini. Kemungkinan di sini itu untuk opsi SSH ataupun terminalnya itu dia masih tidak aktif atau off. Ini harus diaktifkan terlebih dahulu supaya nanti bisa terkoneksi menggunakan kabelan. Nah, berarti ini saya perlu untuk mouse sama keyboard. Saya perlu mouse sama keyboard untuk melakukan konfigurasi dari Raspberry-nya ini. Jadi nanti akan saya coba koneksikan keyboard ini sama mouse ke Raspberry. Jadi ini saya matikan dulu. Kemudian ini saya persiapkan untuk display LCD untuk koneksi ke Raspberry-nya. Oke, saya sambungkan ini HDMI ke display dari video untuk ke Raspberry-nya ya. Nggak bisa. Kalau tidak bisa, oke, kalau tidak bisa kita coba untuk booting ulang aja ya. Karena ini Raspberry dari klien, jadi saya tidak bisa mengecek apakah ini Raspberry sudah dinonaktifkan atau belum untuk opsi koneksi headless-nya. Koneksi headless-nya itu harus semua sambungan itu harus terkoneksi. Nah, di sini sudah muncul ya, kedip-kedip, bisa terlihat ya teman-teman. Nah, ini saya sambungkan kembali powernya. Kita booting aja ulang untuk powernya dari power power Raspberry-nya. Ini belum bisa terkoneksi, dan kita coba untuk booting ulang. Sepertinya ini ada error antara kabelan sama untuk powernya ada kurang. Ini untuk lampunya dari tadi mati-mati, kemungkinan untuk adaptornya tegangannya itu ampernya kurang, jadi dia tidak bisa menstabilkan tegangannya. Tuh, mati ya. Kabelannya juga nggak mau koneksi. Kita coba untuk tuker sambungannya ini untuk yang Raspberry-nya. Nah, di sini sudah kedip-kedip ya. Ini coba kita scan ulang menggunakan IP range untuk IP scanner ya. Kita
scan ulang. Harusnya ini kalau memang di pengaturan Raspberry-nya itu sudah aktif untuk koneksi headless-nya, ini harusnya muncul. Tapi kalau belum muncul, kemungkinan ini untuk sambungan headless-nya itu belum dikonfigurasi. Ini kita harus butuh keyboard sama mouse untuk koneksi ke Raspberry-nya ya. Kita butuhkan kabel HDMI, kita sambungkan ke monitor. Oke, kita booting ulang saja. Oke, di sini sudah masuk ke desktopnya Raspberry. Cuman di sini itu terlihat bahwa untuk koneksi koneksi Ethernetnya itu kita lihat ya, kita sambungkan ke kabel LAN. Di sini terlihat enggak ya? Nah, ini kedip-kedip ya. Kedip-kedip untuk kabelannya. Oke, kita coba scan kembali ya di IP scannernya, apakah muncul atau tidak. Ini posisinya sudah terkoneksi, harusnya itu sudah muncul untuk koneksinya. Cuman kalau belum berarti kita harus konfigurasi ke sini. Nah, kita masuk ke preference, kemudian ke Raspberry konfigurasi. Nah, di sini ada muncul untuk interface. Nah, berarti ini belum muncul ya, di laptop saya belum muncul. Kemudian di sini di Raspberry configuration ini ada kamera SSH. Nah, ini harusnya aktif SSH ini. Kemudian ini kita coba aktifkan semua saja ya. Kita remote GPIO ini juga kita aktifkan. Untuk kamera mungkin ya kita aktifkan sajalah, supaya nanti untuk kedepannya itu Raspberry ini bisa digunakan atau bisa dibuat untuk project-project lainnya. Dan di sini suruh untuk booting ulang ya, berarti kita klik yes, kemudian ini akan proses booting ulang. Kita tunggu saja untuk booting Raspberry-nya. Nanti setelah Raspberry berhasil di booting ulang, kita coba scan menggunakan IP scanner kembali. Nah, ini proses untuk booting ulang dari Raspberry-nya. Kita tunggu. Posisi untuk Raspberry-nya ini masih terkoneksi dengan kabel LAN yang terhubung dengan laptop saya. Dan ini kita lihat di sini koneksi masih terkoneksi ya untuk kabel LAN-nya. Kita cek untuk di laptop saya, kita scan kembali, kita close. Di sini sudah terkoneksi ya Ethernetnya. Berarti kita coba scan kembali, yes. Sepertinya tidak bisa ya. Berarti untuk solusi terakhir adalah kita coba koneksikan dengan WiFi.
Nah, di WiFi ini kita masukkan password untuk WiFi kita. WiFi kita itu klik OK sampai ini terkoneksi ya. Kita cek dengan IP config. Nah, di sini muncul untuk Ethernetnya, sudah muncul IP-nya. Oh, pantesan tidak bisa ya di sini untuk IP dari Raspberry-nya itu dia tidak sama dengan IP yang ada di laptop saya, sehingga di sini error. Ini kita harus menonaktifkan atau kita restart untuk Ethernetnya supaya nanti bisa terkoneksi menggunakan kabelan. Tapi kalau misalkan tidak bisa menggunakan kabelan, kita bisa menggunakan koneksi menggunakan WiFi. WiFi-nya ini sudah terkoneksi, muncul untuk IP-nya 192.168.1.6. Nah, kita coba tes di di laptop kita, karena di sini saya menggunakan WiFi, maka saya ganti dulu koneksinya menggunakan wireless ya. Nah, sini kita coba start, kita scan. Nah, terlihat di sini kalau misalkan di di WiFi, biasanya kalau misalkan Raspberry ini baru pertama kali atau belum diatur sama sekali koneksinya, untuk hostname-nya itu tidak ketahuan ya. Di sini ada IP address-nya yang versi 1.6. Tadi kan untuk Raspberry-nya kan 1.6 ya. Nah, kita lihat yang alif di sini 1.6. Ini sudah aktif ya di sini itu. Sudah terkoneksi, maka kita perlu koneksikan atau kita hubungkan dengan menggunakan aplikasi VNC Viewer. Nah, berarti kita masuk ke internet dulu, kita ketikkan atau download VNC Viewer. Nah, kita klik, kemudian kita masuk ke websitenya. Oke, kita masuk, kita open, oke, kemudian di sini langsung next, kita accept, next, ini kita next kembali, kemudian install. Ini proses untuk installnya udah finish. Ini kita cek di installernya, kita ada VNC ya, ketikkan VNC. Nah, ini ada real VNC Viewer. Kita langsung seperti ini, kita close saja, ini nggak usah perlu sign in. Oh, harus sign in toh. Nah, oke. Nah, di sini kita langsung saja untuk koneksinya, kita langsung masukkan IP address ya. IP address yang tertera tadi 192.168.1.6 untuk IP dari Raspberry-nya ya. Connect. Nah, di sini langsung muncul ada identifikasi cek. Kita continue, masukkan user sama password dari Raspberry-nya. Biasanya kalau Raspberry itu masih default, itu usernya adalah P, kemudian passwordnya adalah Raspberry. Nah, di sini ya kita remember aja. Oke. Kalau ini benar berarti bisa, tapi kalau salah berarti ini sudah diganti passwordnya. Kalau ini sudah diganti berarti saya nggak bisa akses Raspberry-nya ini. Untuk bisa mengakses berarti kita harus install ulang terlebih dahulu Raspberry-nya. Raspberry.
Raspberry. Oke, fix ya. Berarti untuk Raspberry ini untuk klien yang datang, untuk Raspberry yang dikasih ini kita belum bisa mengakses secara headless. Artinya di sini kita harus menginstal ulang karena saya tidak bisa mengakses terkait dengan user sama passwordnya, itu tidak cocok. Berarti kita harus install ulang Raspberry-nya ini menggunakan user sama password yang secara default awal. Oke, berarti teman-teman bisa mengakseskan, atau artinya nanti bagi teman-teman yang memang punya Raspberry dan passwordnya sudah diganti tapi lupa, ya salah satu jalan supaya bisa Raspberry ini diakses secara headless tanpa menggunakan keyboard ataupun mouse, jadi tinggal colokkan saja ke LAN atau WiFi dari laptop ataupun router kita. Berarti kita harus istilahnya install ulang OS yang ada di Raspberry-nya ini. Oke, seperti itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk lihat video selanjutnya. Terkait di sini saya akan melakukan install ulang pada Raspberry Pi-nya. Kemudian kalau sudah, nanti kita akan coba koneksikan ulang menggunakan headless dengan konfigurasi secara lengkap di video installer besok. Dan nanti setelah sukses, kita akan coba mengakses Raspberry ini menggunakan sensor DHT22 untuk pembacaan kelembapan sama suhu.